Hari ini kita akan membahas bagaimana awal mula terbentuknya bangsa Israel sampai terpecahnya menjadi dua kerajaan dan menyisakan satu suku yang menjadi cikal bakal bangsa Yahudi di Israel sampai sekarang. Cerita tentang bangsa Israel dimulai dengan Abraham, seorang yang tinggal di Ur Kasdim sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Abraham mempercayai Tuhan dan meninggalkan segala yang ia miliki untuk mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit. Abraham memiliki iman yang kuat dan mempercayai Tuhan, meskipun ia tidak memiliki anak. Tuhan kemudian memberikan Ishak sebagai anak kepada Abraham, dan Ishak memiliki dua anak kembar, Yakub dan Esau. Yakub adalah anak yang cerdas dan memiliki visi yang jauh ke depan. Ia membeli hak kesulungan dari Esau dan kemudian menikah dengan Rahel dan Lea. Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi suku-suku Israel. Tuhan memberikan nama baru kepada Yakub, yaitu Israel, yang berarti, dia yang berjuang dengan Tuhan. Karena kelaparan yang parah di Kanaan, Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka tinggal di Goshen dan menjadi bangsa yang besar di sana. Namun, setelah beberapa generasi, bangsa Mesir mulai takut akan kekuatan bangsa Israel dan memperlakukan mereka sebagai budak. Kemudian Tuhan memanggil Musa, seorang Israel yang dibesarkan di istana Mesir, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Musa meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Firaun menolak. Tuhan kemudian mengirimkan 10 tulah kepada Mesir, dan akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel kemudian meninggalkan Mesir dan melakukan perjalanan panjang ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, dan mereka membuat perjanjian dengan Tuhan untuk menjadi bangsa yang kudus. Setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, bangsa Israel akhirnya tiba di tanah Kanaan. Tuhan memberikan instruksi kepada bangsa Israel untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain di Kanaan dan mengambil alih tanah tersebut. Bangsa Israel kemudian menaklukkan Kanaan dan membagi tanah tersebut kepada 12 suku Israel. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan melindungi rakyat. Namun, rakyat Israel mulai merasa tidak puas dengan sistem pemerintahan ini. Mereka melihat bangsa-bangsa lain di sekitar mereka memiliki raja yang kuat dan berkuasa, dan mereka ingin memiliki raja seperti itu juga. Rakyat Israel berkumpul di Mispa dan meminta kepada Nabi Samuel, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami seperti bangsa-bangsa lain." Samuel merasa tidak senang dengan permintaan ini, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah raja yang sebenarnya bagi bangsa Israel. Namun, Tuhan memberikan jawaban kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, karena bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak sebagai raja." Tuhan memberikan instruksi kepada Samuel untuk memilih seorang raja dari suku Benyamin. Samuel mencari orang yang tepat, dan akhirnya ia menemukan Saul, seorang yang tampan dan tinggi badannya. Tuhan memberikan konfirmasi kepada Samuel bahwa Saul adalah orang yang dipilihnya untuk menjadi raja pertama Israel. Saul dinobatkan sebagai raja di Gilgal, dan rakyat Israel merayakan pemilihan ini dengan gembira. Namun, Saul tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan, dan ia mulai membuat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saul gagal dalam beberapa kesempatan untuk mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang benar. Ia tidak menunggu Samuel untuk melakukan kurban sebelum pertempuran, dan ia tidak sepenuhnya mematuhi perintah Tuhan untuk menghancurkan bangsa Amalek. Karena kegagalan-kegagalan ini, Tuhan memutuskan untuk menggantikan Saul dengan orang lain yang lebih sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberikan instruksi kepada Samuel untuk pergi ke Betlehem dan mencari seorang gembala domba muda bernama Daud. Daud adalah anak bungsu dari keluarga Isai, dan ia memiliki hati yang tulus dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan konfirmasi kepada Samuel bahwa Daud adalah orang yang dipilihnya untuk menjadi raja kedua Israel. Daud kemudian menjadi raja yang sukses dan taat kepada Tuhan, serta mendirikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia menjadi contoh bagi bangsa Israel tentang bagaimana menjadi raja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian Raja Salomo adalah putra Raja Daud dan Batsyeba, yang menjadi raja ketiga Israel setelah kematian ayahnya.
Ia dikenal karena kebijaksanaan luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Menurut Alkitab, ketika Salomo menjadi raja, Tuhan muncul kepadanya dalam mimpi dan menawarkan untuk memberinya apa saja yang dia inginkan. Salomo meminta kebijaksanaan untuk memerintah rakyat Israel dengan adil. Tuhan senang dengan permintaan ini dan memberinya kebijaksanaan yang luar biasa, serta kekayaan dan kemuliaan. Salomo menggunakan kebijaksanaan ini untuk memerintah Israel dengan damai dan sejahtera. Ia juga membangun bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah bagi bangsa Israel. Selain itu, ia dikenal karena penulisannya, termasuk Kitab Amsal dan Kidung Agung. Setelah kematian Raja Salomo, putranya Rehabeam naik tahta dan menjadi raja ketiga dari dinasti Daud dan raja keempat dari kerajaan Israel. Namun, keputusan Rehabeam untuk menolak permintaan rakyat untuk mengurangi beban kerja dan pajak yang berat memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan rakyat. Peristiwa ini menjadi awal dari pecahnya bangsa Israel menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Keputusan Rehabeam memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan rakyat, terutama di kalangan suku-suku utara. Mereka merasa bahwa Rehabeam tidak peduli dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Akhirnya, suku-suku utara memutuskan untuk memisahkan diri dari kerajaan Yehuda dan membentuk kerajaan Israel di utara, dengan Yerobeam bin Nebat sebagai raja pertama mereka. Kerajaan Israel Utara, juga dikenal sebagai Kerajaan Israel atau Kerajaan Samaria, adalah salah satu dari dua kerajaan yang terbentuk setelah pembagian Kerajaan Israel bersatu pada abad ke-10 SM. Berikut adalah beberapa informasi tentang Kerajaan Israel Utara. 1. Pembentukan Kerajaan Israel Utara. Setelah kematian Raja Salomo, putranya Rehabeam menjadi raja. Namun, 10 suku Israel yang tidak puas dengan kebijakan Rehabeam memisahkan diri dan membentuk Kerajaan Israel Utara dengan Yerobeam I sebagai raja pertama. Kerajaan ini terdiri dari 10 suku Israel, yaitu 1. Suku Asher, 2. Suku Dan, 3. Suku Efraim, 4. Suku Gad, 5. Suku Isahar, 6. Suku Manasye, 7. Suku Naftali, 8. Suku Ruben, 9. Suku Simeon, 10. Suku Zebulon, 2. Ibu kota dan raja-raja. Ibu kota kerajaan Israel Utara awalnya adalah Sikem, kemudian berpindah ke Tirsa, dan akhirnya ke Samaria. Beberapa raja terkenal dari kerajaan Israel Utara adalah 1. Yerobeam I 931–910 SM. 2. Nadab 910–909 SM. 3. Baesa 909–886 SM. 4. Ela 886–885 SM. 5. Zimri 885 SM. 6. Omri 885–874 SM. 7. Ahab 874–853 SM. 8. Ahazia 853–852 SM. 9. Yoram 852–841 SM. 3. Keruntuhan Kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara runtuh pada tahun 722 SM setelah pengepungan Samaria oleh Asyur yang dipimpin oleh Raja Salmaneser V. Penduduk Kerajaan Israel Utara kemudian diasingkan ke berbagai tempat di Kekaisaran Asyur, dan Kerajaan Israel Utara tidak pernah pulih lagi. 4. Dampak keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Israel Utara memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa Israel. Banyak dari penduduk yang diasingkan tidak kembali ke tanah air mereka, dan identitas budaya dan agama mereka mulai memudar. Kerajaan Israel Selatan, juga dikenal sebagai Kerajaan Yehuda, adalah salah satu dari dua kerajaan yang terbentuk setelah pembagian Kerajaan Israel bersatu pada abad ke-10 SM. Berikut adalah beberapa informasi tentang Kerajaan Yehuda. 1. Pembentukan Kerajaan Yehuda. Setelah kematian Raja Salomo, putranya Rehabeam menjadi raja. Namun, 10 suku Israel yang tidak puas dengan kebijakan Rehabeam memisahkan diri dan membentuk Kerajaan Israel Utara. Suku Yehuda dan Benyamin tetap setia kepada Rehabeam dan membentuk Kerajaan Yehuda di selatan. 2. Ibu kota dan raja-raja. Ibu kota Kerajaan Yehuda adalah Yerusalem. Beberapa raja terkenal dari Kerajaan Yehuda adalah
1. Rehabeam 931-913 SM. 2. Abia 913-911 SM. 3. Asa 911-870 SM. 4. Yosafat 870-848 SM. 5. Yoram 848-841 SM. 6. Uzia 791-739 SM. 7. Yotam 739-731 SM. 8. Ahas 731-715 SM. 9. Hizkia 715-686 SM. 10. Yosia 640-609 SM. 3. Reformasi dan keruntuhan. Kerajaan Yehuda mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hizkia dan Raja Yosia, yang melakukan reformasi agama dan politik. Namun, kerajaan Yehuda akhirnya runtuh pada tahun 586 SM setelah pengepungan Yerusalem oleh Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II. Penduduk kerajaan Yehuda kemudian diasingkan ke Babel. 4. Pengembalian dan pembangunan kembali. Setelah 70 tahun diasingkan, bangsa Yehuda diberi kesempatan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. Mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok kota dan Bait Allah. 5. Dampak sejarah. Kerajaan Yehuda memainkan peran penting dalam sejarah bangsa Israel. Mereka menjadi pusat bagi bangsa Israel untuk beberapa abad berikutnya, dan agama Yahudi terus berkembang di kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda juga menjadi cikal bakal bagi komunitas Yahudi yang masih ada hingga hari ini.